Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dan hari ini saya akan mereview satu buku yang judulnya adalah Satu Islam Ragam Epistemologi, dari epistemologi teosentris ke antroposentris. Jadi buku ini itu ditulis oleh Dr. Aksin Wijaya yang diterbitkan terbitan pertamanya itu tahun 2014, dan kalau dilihat banyaknya halaman di buku ini tuh sekitar 390-an. Oke, pertama saya mau memperkenalkan kalian sama satu istilah yang ada di judulnya, yaitu epistemologi. Ya, kalau kalian mau baca ini kan, baca satu buku kan pasti ngeliat judulnya dulu. Kalau kalian nggak ngerti judulnya kan gimana mau tertarik gitu mau baca bukunya. Jadi epistemologi ini bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hakikat sebuah ilmu. Jadi misalkan epistemologi Islam, ya hakikatnya Islam itu seperti apa. Nah, makanya di buku ini tuh bakal dijelasin tuh beberapa epistemologi menurut tokoh-tokoh filsuf dari Islam, ada juga yang dari Barat. Oke, secara garis besar buku ini tuh membahas tentang ya aliran nalar epistemologi dalam Islam. Terus nanti bakal ada pergeseran epistemologi, nanti ada konflik di antara epistemo sekuler dan ilmu keislaman, terus akan berintegrasi dan akhirnya mencapai beberapa titik temu epistemologi itu. Kayak nanti menurut Al-Kindi gimana, nanti menurut Ibnu Sina bagaimana gitu. Di awal kita akan diperkenalkan dengan dua aliran nalar epistemologi, yaitu nalar pertama atau aliran pertama itu dari kepercayaan, dan aliran kedua itu dari keraguan. Meskipun Islam itu tunggal ya sebagai agama, tapi epistemologi yang dipakai untuk memahami Islam itu banyak banget. Jadi keragaman latar epistemologi ini merupakan hasil dari pergumulan pemikiran manusia dalam merespon tantangan sejarah dan peradaban-peradaban yang berbeda. Penelusuran terhadap jejak-jejak pemikiran menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang signifikan dalam sejarah intelektual Islam, dari yang semula itu bersifat teosentris menuju antroposentris. Pada masa klasik hingga pertengahan, nalar epistemologi Islam itu didominasi oleh paradigma teosentrisme. Jadi fokus utamanya itu pemikiran pada wilayah metafisika, terutama mengenai eksistensi dan esensi Tuhan serta hubungannya dengan alam semesta. Macam-macam nalar yang berkembang pada masa ini tuh tadi ya, ada nalar peripatetik dan emanasi yang dikembangkan oleh Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina, dan mereka itu menekankan pada akal dan proses pancaran wujud. Lalu ada nalar keraguan, metodologi sofistik yang dihadirkan oleh Al-Ghazali sebagai kritik terhadap filsafat demi menemukan kebenaran yang meyakinkan melalui intuisi. Lalu yang ketiga itu ada nalar peripatetik teleologis, ditawarkan oleh Ibnu Rusdi yang menggunakan logika menanjak dari realitas menuju pencipta. Dan yang terakhir itu ada nalar iluminasi dan transendental yang dikembangkan oleh
Suhrawardi dan Mula Sadra yang memadukan intuisi mistik dengan argumen rasional. Lalu memasuki era kontemporer, terjadi transformasi yang besar menuju paradigma antroposentrisme. Nah, fokus pemikiran ini tidak semata-mata pada hal metafisika ketuhanan, melainkan mereka beralih pada realitas kemanusiaan, sejarah, dan kemaslahatan sosial. Nah, tokoh-tokoh kunci dalam pergeseran ini tuh ada tadi Muhammad Arkon, Hasan Hanafi, dan juga ada Muhammad Abid Al-Jabiri. Epistemologi dalam konteks ini dipahami sebagai nalar ya, atau alat bagi disiplin keilmuan, sebagaimana logika menjadi alat bagi filsafat. Nalar epistemologi mencakup 3 unsur asasi. Yang pertama itu ada subjek atau alat pengetahuan, yang kedua ada objek pengetahuan, dan yang ketiga itu ada hubungan antara keduanya yang menghasilkan teori kebenaran. Perubahan nalar dari waktu ke waktu dipicu oleh sikap pragmatis terhadap nilai guna pengetahuan dalam membentuk dan memajukan peradaban manusia. Nah, seluruh ragam epistemologi yang telah dibahas tadi itu membuktikan bahwa pemikiran Islam itu selalu bersifat dinamis dan terbuka terhadap interpretasi baru. Keragaman ini itu bukan merupakan tanda perpecahan ya, tapi bukti kekayaan intelektual dalam upaya mendekati kebenaran. Integrasi antara warisan nalar klasik dan kebutuhan nalar kontemporer menjadi tantangan utama bagi pengembangan ilmu-ilmu keislaman di masa depan. Oke, itu sekilas dari isi buku Satu Islam Ragam Epistemologi ya. Sekarang review ya, penilaian dari plus minusnya lah. Kita mulai dari plusnya dulu. Plusnya itu kita bakal dikasih penjelasan yang sangat jelas dari berbagai tokoh yang udah disebutin tadi ya, kayak Aristoteles, Plato, terus Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, dan yang lain-lainnya. Dan itu benar-benar jelas gitu. Terus kelebihan selanjutnya itu ada di apa ya, aku bisa anggap buku ini tuh baik buat siapa aja gitu. Maksudnya baik buat siapa aja tuh ya, kita lihat di Indonesia lah, sekarang banyak kan yang aliran-aliran sesuai persepsi ya tuh, sesuai apa yang mereka pahami gitu, apa yang mereka terjemahkan, apa yang mereka tafsirkan. Jadi menurutku ya buku ini bisa dibilang baik untuk orang-orang yang beda-beda epistemologi Islamnya. Oke, selanjutnya yaitu kekurangan dari buku ini. Entah kenapa ya, setiap baca buku tentang ya pengetahuan kayak gini itu banyak banget buku yang menggunakan bahasa istilah, termasuk buku ini. Nah, menurutku ya, kalau pakai bahasa istilah kayak gitu, kasih apalagi ini kan pakai citasinya footnote ya, format footnote, bisa dikasih tuh footnote-nya. Jadi misalkan epistemologi itu apa, atau tadi ya banyaknya istilah-istilah Arab, karena ya mau gimana lagi, ini kan buku tentang Islam, jadi nggak akan terlepas dari ya istilah-istilah Arab. Yaitu minusnya lah, nggak dijelasin secara singkat ini apa gitu. Itu untuk kekurangan pertama. Oh ya, selain pakai bahasa istilah di bahasa Arab, buku ini juga pakai bahasa-bahasa yang akademis. Kayak mungkin
orang-orang yang bukan baru mulai, tidak berkecimpung di ranah buku ini itu bakal ngerasa ini apa sih gitu. Masa dia nemu istilah atau bahasa-bahasa yang akademis tuh harus searching ke Google dulu gitu. Baca satu kata, oh ini apa ya artinya, pindah dulu ke Google baru baca lagi gitu. Kan bikin fokusnya tuh nggak fokus ke bukunya aja gitu. Jadi bisa ya ditambahin footnote-nya lah untuk sedikit penjelasan dari bahasa istilah itu. Ya itulah sedikit ya bisa dibilang sedikit lah review tentang buku Satu Islam Ragam Epistemologi ini. Bagi kalian yang mau baca buku ini kan tahun 2026 ya, 2014 itu sekitar ya 8 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu itu kalau nggak salah ada terbitan yang barunya. Kan cover lamanya itu warna coklat gitu dengan gambar pohonnya. Nah yang keluaran baru atau terbitan baru ini itu covernya warna putih, terus di bawah tengahnya itu ada gambar payung warna-warni. Nah itu bisa kalian beli lah di entah e-commerce atau ya di toko-toko buku terdekat. Harganya juga murah, sekitar 60-70an lah. Jadi nggak ada salahnya kalian coba baca buku ini karena ini menawarkan satu gagasan yang oke. Itu tadi antroposentrisme. Itu aja ya. Itu dari saya. Kalian bisa tonton video review buku lainnya di channel ini. Karena ini adalah channel untuk tugas review buku. Ya banyak, sekitar 28an buku yang akan di-review di channel ini. Jadi ya itu aja. Kalian bisa tonton video lainnya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.